Di balik setiap alat medis yang kita kenal hari ini, tersembunyi cerita panjang penuh perjuangan, eksperimen, dan ketidakpastian. Salah satunya adalah infus, alat sederhana namun krusial yang menyelamatkan jutaan nyawa setiap harinya. Dari pasien yang mengalami dehidrasi parah hingga mereka yang memerlukan obat dalam kondisi darurat, infus menjadi penolong yang tak tergantikan. Namun, siapa sangka perjalanan penemuan infus bukanlah cerita mulus penuh kesuksesan. Dari eksperimen liar dengan bulu angsa hingga perjuangan melawan infeksi mematikan di masa wabah kolera, infus lahir dari rangkaian kegagalan yang hampir tak terhitung. Di balik setiap tetesan cairan yang mengalir melalui tabung, ada kisah manusia yang berani mencoba melawan keterbatasan zaman. Ini adalah cerita tentang para pionir yang berani melangkah melampaui ketakutan, merubah eksperimen berbahaya menjadi standar medis yang menyelamatkan. Mari kita kembali ke abad lampau, menelusuri jejak panjang penemuan infus, dan menemukan bagaimana alat sederhana ini menjadi penyelamat tanpa suara di balik pintu ruang perawatan. Di abad ke-17, ilmu medis masih berada di masa yang gelap. Pengetahuan tentang tubuh manusia belum sepenuhnya dipahami, dan banyak prosedur medis masih dilakukan dengan cara yang kasar dan berisiko. Namun, di tengah keterbatasan ini, muncul ide gila dari seorang pria bernama Sir Christopher Wren. Ia dikenal sebagai arsitek yang membangun banyak gedung megah di Inggris, tetapi Wren juga seorang ilmuwan dengan ketertarikan besar pada eksperimen medis. Pada tahun 1656, Wren mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memasukkan cairan langsung ke dalam pembuluh darah. Untuk eksperimennya, Wren menggunakan bulu angsa sebagai selang dan kantung kulit hewan sebagai wadah cairan. Ia menyuntikkan berbagai macam zat, mulai dari anggur hingga opium, ke pembuluh darah anjing. Meskipun anjing-anjing itu sering mengalami efek samping yang parah, eksperimen ini menjadi tonggak pertama ide infus intravena. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, pengetahuan tentang mikroorganisme seperti bakteri dan virus masih sangat terbatas. Konsep kuman belum dikenal, sehingga dokter dan ilmuwan tidak menyadari bahwa alat yang mereka gunakan bisa menjadi sarang infeksi. Proses sterilisasi belum berkembang, dan praktik kebersihan sangat jauh dari standar yang kita kenal sekarang. Ketika infus pertama kali dicoba oleh Sir Christopher Wren dan para peneliti setelahnya, mereka menggunakan alat yang tidak steril. Jarum yang digunakan bisa terbuat dari logam kasar. Selang infus dibuat dari bulu angsa atau bahan yang tidak dirancang untuk penggunaan medis, dan cairan yang dimasukkan seringkali terkontaminasi. Akibatnya, infeksi seperti sepsis, yang merupakan infeksi parah yang menyebar ke seluruh tubuh sering terjadi setelah infus diberikan. Kondisi ini sangat berbahaya, karena tubuh pasien tidak hanya harus melawan penyakit yang mereka derita sebelumnya, tetapi juga infeksi baru yang muncul akibat infus. Pada masa itu, sepsis hampir selalu berakibat fatal karena belum ada antibiotik yang dapat melawan infeksi tersebut. Pada awal abad ke-19, Eropa dilanda ketakutan yang luar biasa. Wabah kolera datang seperti hantu tak terlihat, merenggut nyawa dengan cepat. Penyakit ini menyapu kota-kota besar, menyebabkan muntah dan diar parah yang membuat tubuh pasien kehilangan cairan dalam hitungan jam. Tanpa perawatan yang memadai, ribuan orang meninggal setiap harinya. Di tengah kepanikan ini, para dokter bingung menghadapi penyakit yang tak terhentikan hingga akhirnya seorang pria muncul dengan ide yang sangat berani. Pada tahun 1831, seorang dokter dari Skotlandia bernama Dr.
Thomas Latta berani melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Melihat pasiennya meregang nyawa karena dehidrasi, Latta teringat pada gagasan lama tentang infus, memasukkan cairan langsung ke dalam pembuluh darah. Ia percaya bahwa jika tubuh pasien bisa segera mendapatkan cairan pengganti, mereka mungkin punya kesempatan untuk selamat. Dengan peralatan sederhana dan semangat yang gigih, Latta memutuskan untuk mencoba ide ini. Ia mencampurkan larutan salain air garam sederhana yang menyerupai cairan tubuh dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam pembuluh darah pasien kolera yang sudah sangat lemah. Hasilnya sungguh menakjubkan. Pasien yang hampir kehilangan harapan mulai pulih perlahan. Kulit mereka yang sebelumnya pucat mulai menunjukkan sedikit warna, detak jantung menjadi lebih stabil, dan yang terpenting, ada secercah kehidupan yang kembali ke mata mereka. Walaupun banyak pasien tetap meninggal karena infeksi sekunder atau kondisi tubuh yang sudah terlalu lemah, terobosan ini menjadi titik balik penting. Metode infus yang diperkenalkan Latta memberikan harapan baru di saat tidak ada yang bisa melawan kolera dengan efektif. Dalam beberapa kasus, infus mampu menahan kematian cukup lama untuk memberi waktu bagi tubuh pasien untuk memulihkan diri. Kisah keberhasilan Latta dengan infus segera menyebar di kalangan medis. Dokter-dokter lain mulai meniru metode ini, mencoba berbagai cara untuk memperbaiki teknik dan komposisi cairan yang digunakan. Meskipun masih dalam tahap awal dan penuh tantangan, infus mulai mendapatkan tempat sebagai salah satu metode yang paling efektif untuk mengatasi dehidrasi akut, terutama dalam kasus-kasus darurat seperti wabah kolera. Eksperimen Dr. Latta bukan hanya menyelamatkan beberapa nyawa, tetapi juga mengubah cara dunia medis melihat perawatan darurat. Infus bukan lagi sekadar ide eksperimental, ia menjadi alat krusial yang membuka babak baru dalam penanganan medis modern. Dari tangan seorang dokter yang nekat mencoba di saat putus asa, infus berkembang menjadi harapan baru bagi dunia medis, sebuah revolusi yang lahir di tengah krisis, di saat nyawa begitu mudah hilang.